Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laina Kamila Paulunisa dari Sejarah 2018. Di sini saya akan mengulas sedikit materi tentang kuliah kerja lapangan yang kedua yang dilaksanakan di Museum Nasional secara virtual. Di sini saya akan membahas tentang Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan Museum Gajah. Mengapa disebut Museum Gajah? Karena di halaman depan museum tersebut terdapat sebuah patung gajah dari perunggu hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Museum Nasional ini pada awalnya berdiri karena adanya dorongan dari pemerintahan Belanda di Batavia untuk mendirikan organisasi. Organisasi tersebut bernama Batavia Genootschapskundschap en Wetenschappen pada tanggal 24 April 1778. Hal tersebut didasari dengan adanya revolusi intelektual, di mana pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan mulai berkembang. Lembaga ini bersifat independen dengan tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah. Seorang pendiri lembaga ini yang bernama Jacob Cornelius Matthew Radermacher menyumbangkan sebuah rumah miliknya di Jalan Kali Besar. Selain menyumbangkan rumahnya, Radermacher ini juga menyumbangkan koleksinya seperti benda-benda budaya dan buku-bukunya. Pada tanggal 26 Januari 1950, organisasi tersebut berganti nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Perubahan ini disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Sebagaimana tercermin dalam semboyan barunya, memajukan ilmu-ilmu kebudayaan yang berfaedah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepulauan Indonesia dan negeri-negeri di sekitarnya. Mengingat dengan pentingnya museum ini bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintahan Indonesia, yang kemudian menjadi Museum Pusat, yang pada akhirnya berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Pengertian museum menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum menyatakan museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Adapun menurut Advanced Dictionary berpendapat bahwa museum adalah bangunan yang memamerkan benda-benda yang memiliki nilai artistik, historis, ilmiah, dan lainnya. Koleksi dari Museum Nasional Indonesia ini merupakan benda cagar budaya, struktur cagar budaya, dan yang lainnya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata. Museum Nasional ini juga memiliki lebih dari 197.000 koleksi yang diklasifikasikan menjadi 7 kategori. Yang pertama prasejarah, kedua arkeologi, ketiga etnografi, keempat geografi, kelima sejarah, keenam keramik, 7 numismatik, dan heraldik. Dalam hal ini, yang akan saya bahas adalah mengenai koleksi-koleksi peninggalan kolonialisme di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama padrau, kedua furnitur, yang ketiga peti besi, dan yang keempat meriam. Yang pertama yaitu padrau. Padrau ini merupakan suatu batu peringatan antara Portugis dan Kerajaan Sunda. Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 12 Agustus 1522, di mana isi perjanjian tersebut Portugis diizinkan untuk mendirikan kantor dagang berupa sebuah benteng di wilayah Kelapa
dan di tempat tersebut didirikan batu peringatan atau padrau dalam bahasa Portugis. Yang kedua itu ada furnitur. Furnitur ini yang digunakan oleh Belanda ketika mereka hidup di Batavia. Desain furnitur yang digunakan oleh Belanda ini ada dua jenis, yaitu gaya desain barok dan gaya desain rokoko. Gaya desain barok ini berkembang pada akhir abad ke-16, mencerminkan kekaguman dan keakraban pada seni klasik, terutama kebesaran dan monumentalitas arsitektur Roma. Kemudian gaya rokoko ini berkembang sekitar awal abad ke-18, ditandai dengan sifat organiknya dan ukiran, gerakan yang berkelok-kelok atau berlekuk-lekuk dalam komposisinya. Gaya rokoko ini juga terbagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu gaya rokoko periode Louis ke-15 dan gaya furnitur rokoko yang berkembang di Prancis, Jerman, di Eropa Timur Laut, dan Spanyol, serta Italia dan Iberian. Yang ketiga yaitu peti besi. Peti besi ini memiliki kegunaan untuk menyimpan pakaian dan harta. Peti ini biasanya banyak digunakan oleh para pejabat VOC ketika mereka berlayar ke Hindia Belanda. Yang keempat ada meriam. Di sini saya mengambil contoh yaitu meriam lela. Meriam ini berukuran lebih kecil dari meriam yang lainnya. Meriam ini biasanya digunakan pada setiap upacara, sebagai contohnya adalah upacara pengangkatan raja, penerima tamu-tamu penting, dan menghormati kematian orang-orang yang terkemuka. Hanya itu saja beberapa koleksi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.